Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis B dengan anggota kelompok Fitri Aprilianti, Tahmiyah Senegtias, Selvani Damarianti, Meli Husna Azizah, Kontradus Kuboso L, dan Gita Fitriani. Di sini kami akan membahas mengenai koperasi di Indonesia. Nah, untuk materi-materi yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, ada sejarah singkat koperasi. Yang kedua, faktor penyebab jatuh bangun usaha perkoperasian. Yang ketiga, dampak koperasi terhadap pertanian dan masyarakat desa. Yang keempat, manfaat koperasi. Dan yang kelima, bentuk koperasi yang relevan di era revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Langsung saja, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Fitria Aprilianti. Sejarah koperasi. Koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama Robert Owen. Setelah koperasi berkembang dan diterapkan di beberapa negara Eropa, koperasi pun masuk dan berkembang di Indonesia. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Patih R. Arya Wirya Atmaja melihat banyaknya para pegawai negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut, Patih R. Arya Wirya Atmaja lalu mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Beliau berniat membantu orang-orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi. Seorang asisten residen Belanda bernama De Wolf van Westerhout merespon tindakan Patih R. Arya Wirya. Sewaktu mengunjungi Jerman, De Wolf van Westerhout menganjurkan akan mengubah bank pertolongan tabungan yang sudah ada menjadi bank pertolongan tabungan dan pertanian. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong oleh sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Bahkan, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat, pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Sedangkan peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan bumi putra. Setelah pemerintahan Hindia Belanda menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya, pada tahun 1908 Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utomo memberikan peranannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat. Serikat Dagang Islam atau SDI tahun 1927 dibentuk bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Setelah Jepang berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia, sistem pemerintahan pun berpindah tangan dari pemerintahan Hindia Belanda ke pemerintahan Jepang. Jepang lalu mendirikan koperasi Kumiai, namun hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hal ini kemudian
ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Lalu kita mengenal Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi. Beliau mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Pertama adalah koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua adalah koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani, termasuk peternak atau nelayan. Dan ketiga adalah koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukan mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi jatuh bangunnya usaha perkoperasian di Indonesia. Ada 2 materi yang akan dibahas, yaitu tentang faktor pendukung dan penghambat, serta kekuatan dan kelemahan koperasi itu sendiri. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Meli Husna dan juga Gita Fitriani. Faktor pendukung koperasi di Indonesia. Yang pertama karena Pati Aryani yang mengenalkan koperasi di Indonesia pada tahun 1896 melihat penderitaan pegawai negeri akibat bunga yang terlalu tinggi yang diberikan oleh rentenir. Kemudian beliau mendirikan sebuah bank yang sistem itu mengadopsi koperasi kredit yang berada di Jerman. Lalu koperasi itu bisa berkembang di Indonesia karena prinsip koperasi itu dapat diterima oleh orang Indonesia. Kemudian ada Kongres Koperasi pada tanggal 12 Juli 1947 yang melahirkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang berada di Tasikmalaya. Faktor penghambat koperasi di Indonesia yang pertama itu ada peraturan mengenai perkumpulan koperasi yang dibuat Hindia Belanda yang pada saat itu membatasi ruang gerak koperasi Indonesia. Yang kemudian koperasi yang dibentuk Jepang, koperasi Kumiai, itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia, dan kurangnya perhatian pemerintah akan koperasi di Indonesia ini. Kekuatan koperasi. Yang pertama, koperasi lebih mementingkan kepentingan anggota dibandingkan dengan individu. Karena tanpa adanya anggota, koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Kedua, anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Anggota dalam koperasi harus berperan secara ganda agar koperasi berjalan dengan baik dan lancar. Anggota harus rajin melakukan peminjaman kepada koperasi dan harus aktif dalam penyimpanan dana koperasi. Yang ketiga, koperasi memiliki dasar sukarela dan terbuka. Yang dimaksud di sini adalah orang yang masuk menjadi anggota koperasi atau terhimpun dalam anggota koperasi atas dasar sukarela atau keinginannya sendiri untuk memperbaiki taraf hidupnya, bukan paksaan dari orang lain. Dan koperasi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dengan koperasi. Yang keempat, prinsip pengelolaan dalam koperasi bertujuan untuk menumpuk laba guna kepentingan anggota. Maksudnya yaitu sisa hasil usaha atau laba yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagikan kepada anggota-anggotanya. Misalnya, koperasi pertanian mendirikan usaha penggilingan padi. Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan sikap bangsa Indonesia. Orang Indonesia memiliki sikap kekeluargaan serta gotong royong antar anggota masyarakat. Maka dari itu, koperasi sangat cocok diterapkan di Indonesia. Yang keenam, pelaksana demokrasi ekonomi pada masyarakat yang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maka dengan itu, koperasi sangat cocok bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Yang ketujuh, setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dan tidak adanya diskriminasi sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Yang ke-8, memiliki kemudahan dan mendapatkan modal usaha. Dalam koperasi, modal didapatkan dari anggota-anggotanya sehingga sangat mudah untuk mendapatkan laba tersebut. Yang ke-9, besarnya simpanan wajib dan simpanan pokok tidak memberatkan anggota, karena sesuai dengan kemampuan anggota-anggotanya. Yang ke-10,
Koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya, sehingga tidak ada maksud dari koperasi tersebut untuk memperoleh keuntungan dari anggotanya. Berikut adalah kelemahan dari koperasi. Yang pertama, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dalam melakukan kegiatan koperasi. Misalnya, seperti tidak menyetorkan iuran wajib dan tidak menjalankan kewajiban dan haknya dalam melakukan kegiatan koperasi tersebut. Yang kedua, koperasi memiliki daya saing yang lemah. Jika koperasi dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya, maka koperasi jauh lebih kecil dibandingkan badan usaha tersebut. Yang ketiga, terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. Koperasi yang baru berdiri maka memiliki modal yang terbatas dan sulit untuk mendapatkan modal yang banyak. Yang keempat, kurangnya kemampuan tenaga profesional dan pengelolaan koperasi. Sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian, sehingga mengakibatkan kurangnya kerjasama antar pengurus, pengelola, pengawas, dan anggotanya. Kurangnya kemampuan dalam pengurusan juga dapat memperlambat dalam majunya koperasi tersebut. Yang kelima, konflik kepentingan. Setiap anggota koperasi pasti memiliki kepentingannya masing-masing, sehingga terkadang akan menimbulkan konflik antar anggota koperasi. Setelah mengetahui tentang faktor penyebab jatuh bangun usaha perkoperasian di Indonesia, kita akan membahas tentang dampak koperasi terhadap pertanian dan masyarakat desa. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Selvani Damarianti. Selanjutnya yaitu apakah keberadaan koperasi benar-benar berdampak bagi sektor pertanian dan masyarakat di pedesaan? Sebelum kita mengetahuinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang ada di pedesaan. Nah, masalah di pedesaan itu ada masyarakat yang tidak memiliki modal yang cukup. Jadi itu hanya beberapa masyarakat yang memiliki modal besar. Kemudian campur tangan pemerintah yang masih kurang merata. Selanjutnya adalah lahan yang kecil dan kesulitan untuk mengakses pasar. Selanjutnya yaitu koperasi. Apabila dijalankan secara maksimal, maka laju pembangunan ekonomi pedesaan pun juga akan lebih cepat berkembang, juga akan lebih cepat meningkat. Di sini juga koperasi itu berperan dalam menampung ide-ide dari masyarakat untuk pengembangan desanya. Selain ide-ide, koperasi juga menampung berbagai bentuk usaha olahan dari produk pertaniannya yang kemudian akan dipasarkan ke pasar yang lebih luas. Sehingga koperasi ini membantu para petani dalam memasarkan produknya ke pasar yang lebih besar lagi. Selanjutnya saya ambil contoh yaitu KUD CU Sahranauli yang berada di Desa Dok, Tolong, Sumatera Utara. KUD ini termasuk KUD yang produktif karena banyak kegiatan yang menunjang masyarakat desa yang dilakukan di sana. Nah, kegiatan itu tuh berupa simpan pinjam, pelatihan kewirausahaan, sponsorship, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Di sini disebutkan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang kreatif, memiliki ide-ide kreatif, sehingga apabila petani itu tersebut hanya memiliki lahan yang kecil, mereka tuh bisa mengembangkan bagaimana sih cara untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari lahan yang kecil seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa campur tangan pemerintah itu masih kurang. Jadi, pemerintah itu masih kurang memfasilitasi masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan itu sulit untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang lahan yang kecil, apabila petani itu tidak bisa memanfaatkan lahan yang kecil ini dengan maksimal, maka keuntungan yang akan diperoleh pun juga akan kecil, sehingga petani itu merasa kurang maksimal dalam mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk kesulitan mengakses pasar itu memang sekarang ini banyak sudah dikembangkan pembangunan infrastruktur, namun masih ada beberapa daerah yang masih kesulitan dalam mengakses pasar, sehingga dalam memasarkan produk pertaniannya masih dalam lingkup yang kecil atau pasar dalam lingkup kecil. Selanjutnya yaitu manfaat koperasi. Sebelum membahas mengenai manfaat dari koperasi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang perkoperasian sudah dijelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan
kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Yang keempat, yaitu mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan fungsi dan perannya, koperasi harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama kepada para anggotanya. Berikut beberapa manfaat yang diberikan koperasi baik bagi anggota, pelaku usaha maupun masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan penghasilan. Dengan menjadi anggota koperasi, anggota akan mendapatkan penghasilan tambahan atas hasil dari usaha yang dilakukan oleh koperasi. Yang kedua, mendapatkan barang dan jasa yang lebih terjangkau. Karena tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi yang melakukan usaha perdagangan barang dan jasa akan memiliki harga yang lebih murah ketimbang usaha perdagangan non-koperasi. Koperasi akan mencoba untuk mengambil margin keuntungan dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan anggota atau pembeli. Yang ketiga, memperoleh pinjaman dengan mudah. Ketika membutuhkan dana, anggota koperasi dapat memiliki fasilitas pinjaman dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah. Perjanjian pinjaman pun akan dilakukan dengan mempertimbangkan asas kekeluargaan. Yang keempat, yaitu mendidik semangat kerjasama. Koperasi membutuhkan peran aktif dari setiap anggotanya untuk terus berkembang. Dengan begitu, anggota-anggota koperasi akan memiliki rasa memiliki yang sama terhadap koperasi dan keinginan untuk bekerja sama dalam mengembangkan koperasi. Kemudian yang kelima yaitu berkontribusi aktif untuk anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Menjadi anggota koperasi juga menjadi bagian dari organisasi di masyarakat. Dengan menjadi anggota koperasi, seseorang telah berkontribusi aktif untuk membantu menyelesaikan masalah di antara para anggota dan masyarakat. Kemudian yang keenam, sebagai tempat untuk menyimpan modal. Dan yang ketujuh yaitu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Koperasi membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya, maka kehadiran koperasi diharapkan dapat membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedelapan, dapat membantu dan memperkokoh tatanan perekonomian nasional. Nah, selanjutnya yaitu manfaat koperasi bagi sektor pertanian. Sebagai urat nadi perekonomian, KUD atau Koperasi Pertanian dan koperasi pada umumnya selalu bertindak untuk melindungi mereka atau petani atau produsen yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Sehingga koperasi pertanian akan bermanfaat bagi petani diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasaran hasil produksi para anggota dengan harga jual yang lebih tinggi atau lebih stabil. Yang kedua, pengadaan kebutuhan konsumsi dengan harga yang lebih murah dan lebih stabil. Yang ketiga, penyedia input untuk para anggota dengan harga beli yang lebih rendah atau lebih stabil. Dan yang keempat, meningkatkan hasil produksi. Nah, ketika banyak usaha pertanian yang dapat bekerja sama dalam hal biaya persediaan, biaya penjualan, dan biaya penanganan hasil panen, maka para petani dapat menghemat pengeluaran biaya produksi menjadi lebih rendah. Maka dari itu, kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan menjadi anggota koperasi pertanian. Yang kelima yaitu pinjaman modal lebih mudah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di atas, di dalam koperasi perjanjian pinjaman didasarkan pada asas kekeluargaan. Yang keenam, penyedia sarana produksi. Tidak jarang para petani mengalami kekurangan dalam hal sarana produksi seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Hal tersebut tidak akan terjadi jika petani bergabung dalam suatu koperasi pertanian. Karena pada koperasi pertanian, mereka akan memiliki sarana produksi yang dapat diandalkan dan tersedia kapanpun dibutuhkan. Itu karena koperasi mempunyai perencanaan jangka panjang dan juga koperasi pertanian menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk menghindari terjadinya kekurangan sarana produksi pertanian. Selanjutnya yaitu bentuk koperasi yang relevan di era revolusi industri 4.0 atau society 5.0 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Kontradus Keboso Larantuka. Oke, sekarang kita masuk pada manajerial koperasi di era 4.0 atau 5.0.
Bicara tentang manajerial, perlu kita ketahui bagaimana manajemen kinerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Jadi manajemen kinerja atau performance management adalah sebuah proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seseorang karyawan dengan atasan langsungnya. Menurut Bakal pada tahun 2002 mengemukakan bahwa manajemen kinerja adalah proses komunikasi yang berlangsung terus-menerus yang dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seorang karyawan dengan pengawas. Sehingga bisa dikatakan bahwa manajemen ini meliputi upaya membangun keharapan yang jelas serta pemahaman tentang fungsi kerja esensial yang diharapkan dari para karyawan. Hanai pada tahun 2010 juga mengemukakan bahwa manajemen kinerja adalah aktivitas penting yang merupakan tanggung jawab manajer dalam suatu organisasi untuk melatih, membimbing, memotivasi, dan memberikan apresiasi agar karyawan memberikan kinerja terbaik. Guna mewujudkan dan merealisasikan program kerja koperasi dan menyadari tantangan di era industri 4.0 atau 4.5 yang akan datang, secara khusus pengelolaan manajemen koperasi menempuh berbagai program perbaikan manajemen. Program perbaikan manajemen dapat meliputi sebagai berikut. Yang pertama, manajemen keuangan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana koperasi mempertahankan nilai cash atau keuangan koperasi agar tetap mampu melakukan pembayaran, terutama kepada para anggotanya. Yang kedua, bisa melakukan perpanjangan kredit dan penjatualan ulang kewajiban atau hutang koperasi, melanjutkan rasionalisasi atas aset yang banyak menanggung beban atau anggaran biaya, mewujudkan dan mempertahankan kemandirian unit usaha koperasi, pembinaan audit internal, membayar kredit koperasi yang sudah jatuh tempo sesuai kemampuan. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan agar bisa tertata dengan baik. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri harus mengoptimalkan kinerja manajer untuk normalisasi kegiatan usaha koperasi. Bisa juga mengoptimalkan lembaga kerjasama bipartit yang telah disiapkan. Nah, selanjutnya bisa penataan tugas dan tanggung jawab bagi karyawan-karyawan yang tugasnya belum optimal. Penataan dan perbaikan sanksi berupa penerbitan peraturan khusus atau persus yang bersifat mengikat agar karyawan dapat patuh dan disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah, selanjutnya manajemen produksi dan pemasaran. Dalam manajemen produksi dan pemasaran sendiri yang perlu diperhatikan atau dikelola lagi adalah bagaimana mengupayakan pencapaian target produksi dan penjualan. Selanjutnya, memperlakukan prosedur standar produksi atau pemasaran penjualan, misalnya dengan menetapkan SOP atau sistem operasional prosedur dan sistem jaringan pemasaran. Yang ketiga, dengan bisa menyempurnakan komposisi dream team pemasaran untuk semua kegiatan koperasi yang bertanggung jawab langsung kepada manajer. Selanjutnya, penataan aset koperasi. Penataan aset koperasi sendiri ada dua hal yang sangat penting untuk diperbaiki. Yang pertama, bagaimana inventarisasi atas aset koperasi baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua, mengusahakan aset non produksi menjadi lebih bermanfaat. Selanjutnya, terkait permodalan anggota dan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan koperasi kepada anggota dan masyarakat, pengurus harus bertekad untuk mewujudkan impian untuk merealisasikan retail banking yang representatif, permodal yang cukup dengan pelayanan serta perbankan, melayani simpan pinjam berjangka, tabungan koperasi, dan mampu melayani pinjaman sesuai kemampuan. Memperpanjang masa pinjaman khusus jenis pinjaman investasi modal kerja dari 1 tahun menjadi 2 tahun. Nah, ini tergantung dan diutamakan bagi nasabah lama yang lancar angsurannya. Yang selanjutnya, manajemen diversifikasi produk. Di sini tujuannya agar menciptakan produk baru sesuai kebutuhan ataupun selera masyarakat. Karena di era industri 4.0, kebutuhan dan selera masyarakat tentunya berubah dari setiap masa atau setiap periode ke setiap periode. Jadi perlunya adanya pembaruan produk atau penambahan
varian-varian atau variasi produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan seleranya masing-masing. Manajemen dalam kaitan dengan koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk optimalisasi peran tenaga manusia, material, dan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, manajemen harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam koperasi, baik itu keanggotaan, modal, volume usaha, dan pelayanan, guna mencapai tujuan koperasi sesuai dengan definisinya. Secara operasional, manajemen harus merealisir yang pertama, penyediaan secara langsung produksi dan jasa bagi anggotanya sebagai tujuan umum koperasi. Yang kedua, mempersatukan dan memberdayakan para petani beserta keluarganya agar memperoleh akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi kehidupan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menyatukan dan melibatkan anggota-anggota dalam komunitas ekonomi dan sosial agar koperasi mampu menguasai sumber-sumber produksi dan menjadi kekuatan pasar penyangga dalam ekonomi pasar. Dan yang keempat, membangun kesadaran dan pemahaman akan jati diri koperasi di antara komunitasnya dan mendorong partisipasi anggota bagi realisasi. Ini menurut Johan dan Krishnamurti pada tahun 2000. Demikian pembahasan koperasi di Indonesia dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.